Apa saya nggak lihat? Coba saya cari lagi. Memang nggak ada kan Pak ya? Tidak ada Bu. Saya juga mata saya udah rabun. Memang nggak ada ya, semuanya di konblok gitu ya. Oh nggak bisa, karena apa? Lurah Camatnya takut sama kamu. Gitu loh. Ya, Lurah Camatnya takut sama kamu. 3 meter. Dia sendiri mati begini. Wah, makanya jangan maling teriak maling. Nyomang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua Topi Mangkok In in here, here, always in always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Nyo, Ya. rame lagi nih. Masih kelanjutan soal RT Fluid yang gak ada bosan-bosannya kita nih. Karena ada serangan balik nih, serangan balik dari pemilik ruko buat Pak RT. Wow. Dan sepertinya Pak RT ada poin keceleknya juga gitu. Menarik sih, menarik, banyak framing yang diposting-posting sama netizen gitu ya. Yang ya mungkin bisa dibilang Pak RT yang gak suka. Bahkan katanya pejabat gubernur lepas tangan. Wow. Karena dihujat sama beberapa netizen gitu. Wah, ini menarik sih, seru. Yang pertama kita dari pejabat gubernurnya dulu kali yang meluncur. Cus. Ini Nyo. Di screenshot hasil postingan partai sosmed, captionnya sih, halo Pak Heru, coba lihat gambar peta di atas before atau dari BPN Persil apalah itulah pokoknya mah ya. Bagian atas garis merah itu saluran drainase dan trotoar. Seharusnya ruang kosong warna biru tua. Sedangkan gambar di bawah atau after kondisi garis merah sudah tertutup oleh bangunan. Yakin itu urusan dia katanya. Soalnya kalau kita ke Twitter yang meluncur. Cus. Nah, di sini tuh ada dari Sindo News nih. Nasib ketua RT Fluid di demo pemilik ruko yang dibongkar nih. Katanya ada dialog dari Heru Budi, itu urusan dia. Berarti maksudnya itu bukan urusan Heru Budi, tapi urusan si Pak RT-nya sama si ruko Fluid gitu. Iya. Bisa dibilang lepas tangan katanya Maya. Tapi di gambar yang tadi diajuin, nah ini nih, ini kondisi bahu jalan sebelum, kondisi bahu jalan sesudah. Yang ini dimana harusnya clear area gitu. Jadi tuh bisa dilihat tuh dari Gmaps nih sama partai sosmed nih. Ada kue tiaw sapi 69, tolong lah. Ya, kita jadi lapar ya, padahal baru makan. Dan ini Nyo, yang dimaksud udah kemakan berapa meter ini, yang harusnya seperti ini tapi faktanya seperti ini. Iya. Sekarang kita back to the TikTok. Cus. Nih Nyo, Ya. kita buka dari yang pro Pak RT dulu ya. Yang pro Pak RT ini ada video bareng antara siapa nih mas-mas ini dengan Pak RT nih. Ngomongnya dialognya lucu sih, menarik. Ceki people. Play. Kerja kalian apa? Ya. RT. Ini ada Pak RT nih. Tolong Pak RT kasih dulu nasihat sama seluruh RT Indonesia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ingat nih, kita kan jaga lingkungan. Kita sebagai RT kita harus peduli sama lingkungan kita, dan bila mana ada pelanggaran di lingkungan kita, nggak usah takut. Kita harus bertindak, kita harus bersikap. Karena bila ada pelanggaran di lingkungan, kita diam berarti kita menjadi orang yang salah. Semangat seluruh RT Indonesia. Nah, ini dari yang pro nih. Dari yang kontra banyak banget. Oke. Meluncur. Cus. Nih Nyo, Ya. ini katanya ada yang membongkar. Ini sekilas kebohongan Pak RT 11 Fluid terkait bak kontrol saluran air atau konblok ya. Di depan rukonya sendiri ditutup penuh dengan konblok buat parkir yang melanggar GSB juga katanya. Buruk muka, cermin dibelah, cakep. Enggak, itu peribahasa. Ceki people. Play. Ya, ini saya sama Pak Ferry tadi. Pak Ferry tadi saya ke Pak RT, tapi Pak RT nggak ada Iya, tempat. kemarin kan Ya, akhir-akhir ini memang sibuk sepertinya Pak ya. Nah, yang menarik ini tadi saya sudah perhatikan Pak, di sini nggak ada saluran air Pak. Ya, Bu, kita warga teladan, kita ada saluran got, kita ada bak kontrol yang Bisa dibuka tutup. Bisa tutup. Ini Pak RT lucu nih Bu. Yang arahkan kita bikin bak kontrol yang ditunjuk-tunjukkan Pak Badir, biar gampang dikontrol, ada yang kontrolnya. Malah Pak RT itu nggak ada Pak kontrolnya Bu. Sebelah apa ada itu permanen ini konblok. Konblok permanen ya. Iya. Kalau ada buntu mau dibersihkan gimana? Nah itu dia, gimana cara bersihkan itu?
Kalau kita kan bisa diangkat, bisa diangkat dari lagi. Ini pelajaran apa? Ya kalau Pak RT pastilah contoh yang baik pada warganya. Ini memang saya di sini saya saksikan sendiri memang nggak ada bak kontrolnya ya, nggak bisa diangkat ya. Di kanan ada, dia mereka bikin tapi khusus di tempat parkir dan apa saya nggak lihat, coba saya cari lagi, memang nggak ada kan Pak ya? Tidak ada Bu, saya juga nggak tahu. Apa mata saya udah rabun. Emang nggak ada ya, semuanya di konblok gitu ya. Emang tidak ada. Sementara Pak RW tadi menyarankan agar dibuka saja gitu ya, karena untuk apa saluran atau apa. Tapi kalau got dibuka bau ya Pak ya? Bau, kecoa, dikucing gede-gede muncul bau. Iya kalau tidak tutup. Apalagi tuh ada makan wisata kuliner. Iya. Jadi ya wajar lah ya kalau ditutup, tapi kan sering dibersihkan ya Pak, sering lancar nggak begitu? Lancar tidak. Dari tahun 80 sampai sekarang lancar berfungsi dengan baik. Dan tadi saya sudah ngecek ya, memang nggak ada sampah sih di situ ya. Tapi kalau ini nggak bisa dicek ini ya. Ya nggak bisa. Tadi dibuka oleh Pak Ferry ya, di tempat itu Pak Ferry. Ya. Makasih ya Pak Ferry. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Ini saya tidak ingin berpihak ke salah satu sisi. Saya sekedar biar balance saja ya, biar seimbang. Saya ingin mengorek informasi dari dua sisi. Kalau dari sisi Pak RT kan sudah cukup banyak. Nah ini hari ini saya karena penasaran, saya ingin cek langsung begitu ya ke lapangan dan seperti ini. Bagaimana kesimpulan yang menyaksikan ya tayangan ini, silakan ya. Karena ini dari fakta-fakta yang terungkap seperti ini, silakan ambil kesimpulan. Yang penting jangan cepat percaya dengan apa yang viral dulu ya, sebelum kita cek dan recheck atau cross check begitu ya. Akhirnya saya Rahma Sarita, terima kasih yang sudah subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa. Gila framingnya, gila. Mama nggak mau komen dulu karena ada netizen yang men-stitch ini. Oke. Kita lihat komentar dia, meluncur. Cus. Ini ini kan video yang tadi di stitch nih, Jiggy People. Play. Ya, ini saya sama Pak Ferry. Itu ibunya ngerti atau enggak ya maksudnya ya? Kok dia malah ngebahas konblok yang ada di atas parit. Jadi begini loh, itu kalau dibongkar ya tinggal bongkar aja. Kalau misalnya ada penyumbatan parit yang terjadi di ruko yang di Pluit itu dia ada kanopinya, dijadikan tempat duduk, dijadikan tempat usaha. Masalahnya tuh di situ. Sementara PRT itu ya jadikan parkir aja. Sorry. Ini aneh loh, videonya ini aneh banget. Itu malah memposisikan itu berdua malah kayak orang yang maaf ya, malah salah itu kayak gitu ya, malah mencontohkan yang salah. Mereka tuh berdua berpikir benar gitu loh. Itu kalau misalnya di bawah ada sumbatan air tinggal dibongkar, maksudnya PRT begitu, tapi bukan dikasih kanopi, dikasih tempat duduk, kemudian dijadikan tempat usaha di tempat yang nggak seharusnya. Ini sebetulnya ngerti atau enggak ya sebetulnya yang dimaksud itu? Ini ada masalah nih, memang ingin menyerang Pak RT-nya kayaknya ya. Ya buat Pak RT tetap maju terus ya, jangan pantang mundur. Oke Pak RT, siap. Nah itu dia yang aku bilang tadi, ini jatuhnya kayak framing gitu kan. Iya. Padahal ini kita mau ngomong-ngomong netral aja. Ada yang nonton video kita yang nggak yang kontra sama Pak RT-nya juga ada gitu kan. Cuman balik lagi, penggunaannya untuk apa? Iya. Yang ini kan ya balik lagi yang Mas saya tadi bilang, setuju banget ya, mau bongkar tinggal bongkar, nggak akan ada yang makan keganggu dengan baunya karena proses pembongkaran gitu. Karena ini digunakan sebagai parkiran. Betul. Gitu kan. Yang ono kan commercial use ya, nggak tahu ya sama-sama commercial use apa bukan gitu. Tapi yang jelas itu kan tempat makan gitu. Sangat apa ya? Kalau ada pembongkaran karena macet atau maksudnya gotnya macet gitu. Itu pasti akan mengganggu kenyamanan yang makan di sekitarnya gitu. Balik lagi sebenarnya kayak gitu. Cuman framingnya menarik banget hari ini. Iya, jadi kayak kelihatan banget kalau emang lagi nyari-nyari aja gitu. Iya, bener. Bahkan kalau aku bilang ada yang kecelek sih Pak RT. Tapi sebelum kita ke situ meluncur dulu ke nextnya nih. Next. Nah, ini juga menarik Katanya senjata makan tuan, got depan RT yang ditutup permanen dibongkar Pemprov DKI. Iya udah, sebenarnya membongkar tinggal bongkar. Cek people. Play. 30 Mei jam 11.39 siang, ruko Pak RT baru dibongkar buat got. Tukangnya masih baru. 30 Mei jam 11.39 siang. Itu Bapak sampai nungguin di situ loh. Ruko tadi PRT di terakhir. baru dibongkar buat got.
Coba bentar. Tukangnya masih baru. Tuh. Yang ini, yang iya, ini. Ditungguin loh bapaknya loh. Ya udah, maksudnya kan biar adil gitu. Ini udah dibongkar dan udah dieksekusi pembongkaran gitu. Oke lah kalau misalkan salah. Kenapa yang permanen bukan yang portable atau yang buka tutup gitu. Ya udah gitu ya bongkar gitu. Terus harusnya gantian dong biar enak. Iya betul. Yang udah bongkar juga dong gitu kan. Ini nggak nunggu 3 hari, nggak nunggu sebulan. Langsung. Gitu loh Nyo, kadang tuh gemesnya gitu. Ya terus itu sih sebenarnya kan yang dipermasalahin kemarin karena dijadikan tempat usaha dan dijadikan kayak apa ya? Istilahnya tuh kayak dijadikan hak milik dia buat dipakai gitu, buat tempat usaha dia. Disewain lagi juga. Iya. Tolonglah, kita ke nextnya nih. Next. Nyo, ini yang menarik Nyo. Ada captionnya ya. Orang kalau licik pasti ketahuan. Om RT keluar dong, kan katanya papi saya yang salah. Kenapa Om yang munculnya lewat Zoom FYI ya. Di video yang viral kan papi aku yang marah-marah ya. Padahal sebelumnya Pak RT nya yang teriakin papi aku duluan. Tapi jelas lah ya gak mungkin masuk berita katanya nih. Dan sekarang kebukti yang dipermasalahkan adalah saluran got yang katanya ketutup. Padahal di ruko aku yang dibuat rapi, ada keramik dan juga bisa dibuka tutup. Jadi kalaupun mau dibersihin ya bisa sekali gitu. Nah kalau yang di ruko Pak RT ini malah dibeton. Cara bersihnya gimana? Jadi yang katanya membuat banjir siapa? Udah gemes banget sama berita ini dari kemarin-kemarin, tapi baru mau speak up kali ini gitu. Jadi kemungkinan si pengupload ini adalah anak dari pemilik ini ya, yang mas-mas ini ya gitu kan. Lanjut lagi Ceki People. Play. Gimana ngangkatnya nih? Betonnya Pak ya? Beton ini. Ini lagi mau diperbaiki. Bukan perbaiki, kemarin coba mati ini. Waduh, dia kasih contoh bagaimana nih. Untuk permanen lagi ini. Bukannya buka tutup Pak ya? Buka tutup, kalau kita punya kan diarahkan dia kan buka tutup. Dia punya malah coba mati ini. Permanen ini. Kalau kotor gimana mau angkat sampahnya? Hah? Malah bilang apa kasih tahu kita 3 meter. Dia sendiri cormati begini. Wah, makanya jangan maling teriak maling. Sadar diri sendiri bersih, baru bersihkan diri orang lain. Diri sendiri belum bersih, mau bersihkan orang lain. Aduh. Tapi seru menurut aku mulai seru nih penyerangannya karena udah mulai banyak pro dan kontra gitu kan. Dimana kita bisa menghasilkan views dari situ. Pusing. Gak cuma ini Nyo, wadidaw sekali. Ada apa? Aiman Wicaksono, reporter Kompas tuh, pokoknya yang terkenal kan. Sampai datang ke situ kunjungan gitu kan, lihat ngeliput, meluncur. Just. Ninyo, 30 Mei 2023 hari ini gitu kedatangan wartawan Bang Aiman katanya. Aiman Wicaksono sekarang di Kompas pokoknya kalau nggak salah ya. Kita lihat Ceki People. Play. Saya mau tanya dulu Pak, dibongkar semua Pak ini. Udah milik-milik saya. Lihat nih. Kalau Pak mau saya chatting kok, hati-hati. Kalau Pak apa? Ini Mas ya. Sampai ada tempat duduk kayak begitu. Buat ngaso gitu nih. Sekeliling Mang. Bisa dilihat ya bangunan yang diperuntukannya kayak gimana gitu, untuk apanya gitu ya. Biar lebih enak gitu kan, tadi dilihatin juga nih batas salurannya, fungsi kenapa ditutupnya gitu kan. Aduh pusing aku framingnya. Karena ada yang bikin parahnya Nyo, meluncur. Jos. Ninyo, sampai dikasih caption fluid memanas. Ada yang tahu ini video apa? Lah kok RT Riang bilang pribumi segala. Ngeri kalau gini, kayak ada presenter ya katanya tuh. Ini terjadi crash atau adu mulut di saat siapa namanya Aiman Wicaksono tadi liputan ke situ. Cuma ini di narasinya, di framingnya seakan-akan pokoknya kita lihat Ceki People. Play. Oh nggak bisa, Bapak nggak suka hak Bapak, nggak pusing Pak, nggak salah viral. Bapak nggak suka saya hak Bapak. Permasalahan kamu yang bikin. Karena ada pelanggaran Pak. Ada pelanggaran. Oke, kamu koordinasi sama Lurah Camat. Oh tapi didiemin Pak, Lurah Camatnya diam. Kamu lebih hebat. Oh nggak bisa, karena apa? Lurah Camatnya takut sama kamu. Gitu loh. Ya, Lurah Camatnya takut sama kamu. Lurah Camatnya takut sama kamu.
Aku wong kita galau, Pak, ya. Ya, aku wong kita, ya. Wong pelaju aku, Pak. Ya. Wong mana apa wong pelaju gitu? Jangan deh. Jangan dia nak ngomong saya itu loh. Dia ngomong saya itu. Jangan aku suruh aku. Jangan bawa suku ya. Kau suruh diam. Berdua. Kenapa lo? Kenapa lo? Diam. Diam. Ngomong sopan lo. Diam. Diam. Lu jangan so etik. Jadi jagoan di sini lo. Udah. Jadi ini jadi pribumi datang sini. Waduh. Itu menurut kalimat yang apa ya, yang akhirnya di framing gitu. Apa aku nggak denger sih tadi. Jadi ngomong, wah ini kalau gue bawa pribumi habis di sini gitu. Kata Pak si RT-nya. Pak RT. Iya. Aku memaklumi ya walaupun salah ya kayak memprovokasi untuk apa ya, untuk jatuhnya mengarahkan apa ya, mengadu antar suku gitu jatuhnya ya. Iya. Tapi dalam kondisi di push sedemikian rupa dari ya satu versus squad, solo versus squad gitu kan. Iya. Sedangkan di situ ada Aiman yang mencoba menengahi gitu, tapi terus ada apa ya, bukan intervensi apa namanya, nge-push lah, ada tekanan-tekanan gitu yang dilakukan sama pemilik ruko, apalagi yang terakhir yang bikin dia naik itu, wow jangan so jagoan kamu ya. Kalau point of view-nya dia nggak boleh so jagoan, terus lu boleh so jagoan gitu kan, nggak juga gitu. Iya. Kadang suka gitu. Oh lu nggak boleh begitu, ya kalau dia nggak boleh begitu, terus lu boleh begitu. Ayo nggak mana wae gitu, anjir liar. Nih biar Nyo jelas nih kedengeran. Iya. Berawal dari ini nih, senggolan si bapak yang tadi, jangan so jagoan. Iya. Dengarkan baik-baik. Buka telinga. Oke. Jagi bebal. Play. Kau suruh diam. Berdua. Kenapa lo? Diam. Ngomong sopan lo. Diam. Lu jangan so etik. Jadi jagoan di sini lo. Udah. Jadi ini jadi pribumi datang sini. Waduh. Nah terlihat ya kan, terlihat mulai panik ketika disebut kata-kata itu. Yang lainnya mulai panik, weh gitu kan. Waktu dia bilang, ini kalau gue bawa pribumi kelar nih ini. Ya balik lagi apa ya, yang bikin menarik tuh Nyo, sampai sekarang sampai udah bener-bener panas kayak gini, itu lurah camatnya nggak ada yang muncul. Tadi Mamang dengar nggak kata Pak RT-nya? Karena lurah camat takut sama dia gitu. Mungkin ada kekuasaan uang yang apa, emang bisa kayak gitu di Wakanda, emang bisa kayak gitu. Di Wakanda emang nggak bisa dah, setahu aku. Mamang. Nggak bisa, ada tuh di Wakanda nggak bisa. Lurah camat nggak bisa dibeli pakai duit begitu, nggak bisa. Tetap tegas lakukannya gitu. Ini menarik sekali lagi Nyo. Oke. Oh nggak bisa. Bapak nggak suka hak bapak, nggak pusing Pak. Nggak salah viral. Bapak nggak suka saya hak bapak. Permasalahan kamu yang bikin. Karena ada pelanggaran Pak. Ada pelanggaran. Oke, kamu koordinasi sama lurah camat. Oh tapi didiamin Pak. Lurah camatnya diam. Berarti kamu lebih hebat. Oh nggak bisa karena. Nah di sini yang berarti lu harus koordinasi sama lurah sama camat gitu kan. Iya didiemin Pak gitu ya. Berarti lu lebih hebat dari lurah sama camat gitu. Mungkin ada benernya juga ya, that's why kenapa si bapak pemilik ruko gitu. Ya lu ngobrol sama camatnya gitu. Kenapa berani menantang seperti itu? Masuk akal juga kalau kata si Pak RT-nya ya, karena lurah camatnya takut sama lu dia, gitu. Ya dia udah megang gitu ya. Lu ngomong sama atasan lu, ya balik lagi ngerasa gue udah megang kepalanya, buntutnya pasti ngikut gitu. Iya. Ini menarik banget nih. Pas lagi ada Aiman lagi. Kenapa? Lurah camatnya takut sama kamu. Gitu loh. Ya, lurah camatnya takut sama kamu. Aimannya ketawa lagi. Takut sama kamu. Ini kayaknya pengacara ya? Atau notaris? Aku wong kita galau Pak. Jadi aku wong kita ya. Wong pelaju aku Pak. Wong mana apa wong pelaju gitu? Jangan deh. Dia nak ngomong saya itu loh. Dia ngomong saya itu. Jangan aku suruh aku. Jangan bawa suku ya. Kau suruh diam. Berdua. Kenapa lo? Diam. Ngomong sopan lo. Diam. Lu jangan so etik. Jadi jagoan di sini lo. Udah. Ini jadi
Nah di sini masuk apa ya, pemilik ruko masih ngerasa kayak, gue yang masih memenangi debat ini nih gitu. Begitu dikeluarin kalimat sakral dari Pak RT, langsung, weh apa lo, deh. Oh gila, itu emosi banget sih. Iya. Wah gila. Rusuh. Gila, framingnya menarik sih nih, framingnya. Pertama dibandingin juga gitu masalah saluran got yang ada di depan ruko Pak RT-nya gitu, dimana kita nggak tahu kepemilikan tanahnya semana gitu kan, harus cek juga tuh komparasi kepemilikan tanahnya gitu kan. Yang kedua di framing seolah-olah ngapain bu nyebut-nyebut bobo pribumi gitu. Padahal kalau kita lihat ya memang gitu kan bisa memicu, bisa men-trigger gitu kan, memang berpotensi men-trigger. Tapi balik lagi kalau memang kalian ada di posisi kayak gitu, di-push sedemikian itu gitu. Iya. Apa enggak yang terus kan karena orang udah terdesak ya udah gitu kan keluarin sama semua kan posisinya gitu. Ya apa namanya, kayak manusiawi nggak sih Mas kalau dia maksudnya kayak marah di-push terus-terusan kayak gitu, apalagi nggak cuma dari 1-2 orang gitu. Banyak banget gitu yang memancing emosi gitu kan. Cuman ya lurah camatnya kemana Pak? Kemana atuh mana teh Pak? Anjir lurah camatnya udah berapa minggu ini teh viral nggak muncul sibuk kayak meeting. Mungkin kalau Pak di Lurah Hawaii aja meeting. Mungkin kalau Pak Lurah sama Pak Camatnya bisa dihubungin atau dia Pak RT ini direspon, mungkin nggak akan apa ya sekisru ini. Iya. Kalau nggak lurah camatnya buktiin dateng gitu kan. Buktiin bener nggak takut sama si bapak yang baju hitam itu gitu. Kan tadi dituduhkan karena lurah sama camatnya takut sama Anda, that's why nggak diproses gitu. Sedangkan kemarin kan kayak aku masih berharap gitu Mang, kayak ya udah ini kan udah gede nih masalahnya, udah lumayan gede gitu kan. Gubernurnya gitu turun gitu. Cuman kan tadi dibilang udah nggak mau ikut campur gitu kan, ya sulit juga gitu. Sedangkan ya kalau mau dibilang mah ini kan ya termasuk urusan gubernur nggak sih? Iya, Jakarta juga ini. Part of Jakarta gitu kan. Kalau udah kisruh kayak gini, ini masa dari udah berapa minggu nih masih stuck di area RT aja terus nih. Yang atas-atasnya mana turun atuh. Iya, gitu. Harusnya sih kalau menurutku ya, ini menurutku nih dari gubernurnya itu kayak ngasih tahu yang benernya gimana, terus solusinya apa gitu. Iya udah yang benernya A misalkan, eksekusi aja langsung sesuai yang bener. Iya, jadi curiga lurah sama camatnya ininya lagi dangdutan aja sama biduan, sibuk. Sama kayak waktu itu dong, siapa Gus Samsudin lagi dangdutan lagi sama nyawer. biduan, bingung liar, pusing kan? Pusing, makin panas, framing di mana-mana gitu. Gokil. Ini framing ke arah yang kayak biar penggiringan opini biar seakan-akan wah RT-nya memecah belah nih gitu. Iya. Pusing. Next-nya Next. Ninyo. Ada VT dari Mas siapa nih? Adi 27. Terima kasih Mas infonya nih. Ada kebetulan pas di Pluit ada Pak Aiman pakai M ya. Wicaksono, pembawa acara TV One. Di TV One apa Kompas ya? Lagi wawancara pemilik ruko yang viral dengan Pak RT gitu ya. Makasih Mas infonya. Ceki people. Play. Lagi Walaupun agak nge-wash itu sebenarnya dilap dulu ya kameranya ya. Mungkin buru-buru Mang. Tapi ini menarik ya. Tapi saya mau tanya dulu nih Pak, ini dibongkar semua Pak ya? Silakan. Iya. Dibongkar ya. Meja seperti ini ya. Karena ini perhimpunan perantau makan tenda. Masyarakat Sumatera Utara. Oke, jadi bahasanya begitu. Perhimpunan perantau makan siangkan kita. Jadi ini bukan restoran kalau ini khusus. Tunggu. Boleh aku
komenin dulu nggak? Apa boleh? Tadi kan kayak seakan-akan ya ini kan bukan restoran, ini perhimpunan apalah gitu tadi kan. Yayasan. Iya, cuman kan tetap aja gitu kan, ini sampai dibangun gitu kalau nggak salah tadi depannya ini lanjut dikit ya. Depannya tuh kayak ada ininya loh, Mang. Pembatas kayak gini nih. Iya, itu salah satunya. Kayak itu aja kayak itu kan bukan tanah mereka gitu. Nah, ini berarti kan kayak itu pintu masuknya nggak sih? Iya. Lihat. Itu lebar banget loh. Kan bisa kalau emang mau kasih apa? Pembatas ya itu di belakang itu tuh kan itu saluran air kan? Ya udah di situ. Apa itu keset? Keset ya. Tapi ini jalurnya jalur saluran air kayaknya nih. Iya. Tapi ini menarik sih. Oh iya tuh di belakangnya tuh. Ini. Ini kita komentarin aja karena nggak kedengeran ya. Iya. Nah, pajangan ini. Permanen kali katanya. Tapi masalahnya si pajangan itu kan jadi bikin hak bahu jalannya nggak bisa diaksesin sama kendaraan gitu. Betul. Ya udah ketutup begini gitu. Iya itu. Kalau aku berarti mendingan kayak gitu. Ditutup pakai yang portable gitu, tapi aku makan depannya gitu dibanding permanen. Cangcor permanen yang kayak di ruko Pak RT tapi masih bisa buat akses gitu. Aku mending gini kalau kayak gitu mah, kalau boleh kayak gini mah. Wah, ini kan udah portable di belakang, tapi sampai depan aku majuin gitu. Tolonglah, ini masalahnya bukan boleh nggak boleh, lebih ke melanggar atau enggak gitu. Iya betul. Based on surat tanah sebenarnya kan di-compare surat tanah luas lebarnya gitu kan bersama apa namanya peraturannya gitu. Kalau misalkan gue udah beli sampai segini ya udah gitu. Iya. Yang penting ada suratnya kepemilikannya. Kalau kepemilikannya cuma sampai sebelum saluran air ya wes berarti dari saluran air ke depannya punya negara gitu. Balik lagi point of view-nya dibalik kalau kita punya tanah gitu kan diserobot gitu pasti kan nggak terima juga. Betul. Ya kayak gitu dibalikin dulu aja gitu. Nggak usah orang lain, Mang, di keluarga aja yang tanahnya diambil aja bisa ributnya kayak gimana gitu. Apalagi ini. Jangan gini loh ke apa ya kayak tadi itu yang pas protes di depan tuh yang dia bilang papihnya itu. Ya jangan ke diri sendiri dimaklumin ke orang lain ya udah langsung eksekusi sekarang gitu kan. Ada eksekusi langsung kan dibongkar hari itu juga gitu. Iya. Giliran ke diri sendiri yang kira-kira merugikan diri sendiri minta dimaklumin, minta dapat waktu 1 bulan. Kan nggak fair gitu. Iya. Kalau 1 hari gitu. Kalau misal seminggu ya wes sama-sama seminggu eksekusi dah tuh gitu lah ya Pol pusing anjir. Pusing. Masih bandel Padahal makin kayak panas. Udah gimana ya? Udah jelas di situ yang awal itu kan udah dijelasin juga sama Pak RT-nya gitu kan. Ini kalau misalnya yang dipermasalahkan itu karena dipakai buat tempat usaha gitu. Kan dipakai ini tuh harusnya bahu jalan nggak boleh diapa-apain gitu kan. Makanya itu kenapa dibongkar ya karena itu nggak boleh dipakai gitu. Terus si bapak-bapak itu bandel banget, udah dibilang kasih tahu yang bener, dia malah bilang Pak RT-nya bikin kebijakan sendiri, padahal itu udah ada kebijakannya. Itu kan based on dari ini. Coba suruh membayangin si pemilik ruko tuh bahu jahilannya dipakai bahunya dia deh gantian, bahu lu ditanamin ruko di sini nih, ditutup nih. Pasti buat jualan enak dong. Buat jualan di sini. Anjir pusing. Mending kita ke the next anggota DPR aja Nyok. Cus. Nih Nyok, kita lihat ada the next anggota DPR yang bertemu Pras Teguh. Mau ngapain ceki-ceki people? Play. Ini yang belasan juta, makanya gue bisa gantinya sama fans. Gue nggak punya sepatu-sepatu begini. Insya Allah gue jadi presiden lu bakal jadi menteri agama, Pras. Nggak muat kali. Lu nggak masalah muatnya, lu tulus banget ganti lu, Pras. Apaan sih abang ini? Gue kan jadi ketawa. Apa ini nggak semuanya aja buat gua? Saya satu lah. Ini ada kamera lu kalau pelit-pelit, citra lu buruk. Bukan masalah gue tinggal ini buat pergi-pergi. Lu pilih dua. Ini bagus. Tapi ini nggak diambil kan? Ini kan masih milik gua. Ya. Gua takutnya lo barter. Ini bekas mana? Laki lu nih. Lucu banget ya Allah. Siapa namanya? Ini namanya Alusya. Ini Dewi Persik Junior. Astaga. Alusya, ini halunya. Ya, nggak usah. Ini buat gua sama yang ini aja udah.
Rusak lagi ini buat gua. Jangan, ini kurang bagus. Yang ini dites dulu dong. Udah lah, usah dites. Bakal gue jual lagi kok. Gak apa-apa. Ya udah rezeki juga. Udah rezeki. Namanya gua ngasih terserah lu. Dijual lagi 5 juta. Ini bekas 2 artis. Artis Pras Teguh dan artis mantan suami Dewi Persik. Gak muat bener. Ini yang muat. Arahkan pandanganmu ke depan. Menyusul undang dia. Udah lah, pilih Aldi Taher aja lah. Pusing. Udah mending apa namanya, komedi lah sekalian anjir. Siapa tahu bener ya kan Nyo. Gak jelas urusannya gitu. Siapa tahu dengan yang apa namanya, yang lawak-lawak kayak gini nggak bisa di intervensi. Bu gitu. Bisa diintervensi, siapa tahu gitu kan. Ya sekalian PA sekalian lah kayaknya. Kayak gini udah. Ya dikasih orang bener, keracun lagi, dikasih orang bener, mental lagi. Kan kasih orang PA aja sekalian gitu biar bener kalian Nyo. Pusing udah lah Nyo. Kasih satu intermezzo terus kita ke Super Thanks meluncur. Cus. Nyo. Ya. Mungkin ini Anabul ini mewakili kondisi oknum-oknum di luar sana yang lagi ngeheng kali. Ceki people. Play. Kenapa coba? Mangap loh dua-duanya. Dua-duanya maaf, dua-duanya ngeheng gitu. Ya itulah gitu. Mungkin ini Pak Lurah sama Pak Camatnya kali ya. Yang sampai-sampai nggak bisa turun. Udah berapa minggu ini udah ramai, udah makin panas nih. Harusnya makin segera disudahi, diberesin kayak gimana. Nggak turun malah pusing kan? Iya pusing. Udahlah anjir, ke Super Tank saja Nyo. Luncur. Cus. Nyo, Super Tanknya di opening dulunya dong yuk. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkoming-koming, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Wow, menarik sekali. The one and only, dan sepertinya ya bener the one and only dari Alfie Agatha Fianabi Prilly Queen yang diwakili sama Koko kecilnya ya. Terima kasih katanya. Oke, Yaya Nur Hayati. Numpang lapaknya ke Alfia, hadir nyimak lebih awal Nyomang. Gas Pak RT, kawal terus Nyomang. Cuma tukang son, gas terus Pak RT, bopak. Aneh dukung Pak RT, kalau perlu gusur sama ruko-rukonya. Kelewatan dong. Riki Abdurrahman. Masih bisa ikutan demo enggak? Enggak apa-apa selama dapat nasi padang aku mau katanya. Saya bagi. Kirana Sari, makasih Alfia, beritanya membagongkan semua Mang kecuali Anabul. Ya Allah tolonglah, hajatan sunat kucing katanya Mang. Bingung. Tuan Nugroho, malam Mbak Alfia Agatha numpang lapaknya untuk berkomentar. Kita kawal nih, Mamang Pak RT rasa gubernur nih. Betul juga sih, pejabat seperti pelawak, mending sekalian aja pelawak jadi pejabat biar serius, asal jangan dikambing hitamkan pas terjadi korupsi di DPR RI. Sterilisasi kucing bisa sangat semeriah ini yang bener-bener wadidaw nih. Sehat selalu buat Mbak Alfia Agatha, Nyomang dan para Santuy people yang always yang here. Putri Aprilia. Pak Alfia numpang ramein ya. Hai Nyomang, udah lama cuma nonton gak ikutan komen. Yang kucing sunatan itu tamunya ngamplop apa ngasih kado biar isinya Whiskas katanya. Makasih Kak Alfia, sukses dan sehat selalu di sana Kak. Nextnya Edi Santoso, Nyomang absen ya setelah 6 bulan gak numpang komen. Thanks Alfia, lapaknya selalu konsisten. Kemana aja dia secara works. Kak Alfia numpang ya Kak. Kenapa ya muka si Mario tuh emang tampol ginik dan tampolable banget Nyomang katanya. Mukanya tengil gitu. Torajeus numpang ngasih info ya Pak RT kalau mau nyariin Pak Lurah sama Pak Camat, info dari Waatim mungkin. Waatim, mereka ada di kolam pemancingan yang ngusup. Anjir, belakang ruko Z ujung kulon katanya Maya mancing gitu. Liar ini. Nextnya dari Kevin Christodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santuy people yang always in here. Beberapa hari ini nonton aja nggak komen soalnya bingung mau komennya apa katanya. Tisam Nyomang sempat untuk kita semua Peace. Mayuda Pratama, selalu Nyomang dan Santuy people. Terima kasih tongkrongannya Kalvia dan Koko kecil, kawal terus Pak RT-nya. Tuh kan bener ada yang milih si Aldi gitu kan. Meriah banget cing, jadi iri katanya Maya. Sehat selalu semuanya. Wisnawati NN. Permisi Koko kecil, numpang ya Koko. Makasih. Intermezzonya bikin ketawa geli Nyomang. Udah itu aja katanya. Semoga sehat selalu untuk semua Santuy people ini here. Terima kasih Nyomang. Iya, Brolin, makasih lapaknya Mbak Alfia dan Koko kecil. Telat nonton 2 harian
dah jadi kayak gini. Oh, teruskan Pak. Kalau tidak salah sama sekali lawan tidak salah. Kalau tidak salah sama sekali lawan aja katanya Maya. Yang salah wajib ditertibkan. Betul. Ini mana nih pihak di atas RT dan pihak penjualnya kok nggak kelihatan? Apakah takut disenggol KPK? Ayo, Pak Mahfud mau disenggol nih Pak. MDS masa sih alasannya gitu? Yakin nih Pak, sel aja bisa dibeli? Masa itu? Untuk Alitair satu aja. Emot straight face. Stay santuy nyomang, stay santuy. Sinaga Parwalong 0685. Asikat. Bang Lapaknya Kalvia, nyomang RT versus DPRD apaan tuh katanya. Kan geli katanya. Salam S3P. Andika Pandu NR. Last of the last. Pas Pak RT datang sama DPRD yang jujur katanya Gandhi Suwono kabur dulu. Akun besar Pak RT Kadun pembela Anies. Lu berani ya bongkar penjaringan. Gua kulitin ya ini dan seperti biasa dialognya ya. Approve attention netizen seperti biasa dan habis. Terima kasih kepada Sultan Santi kita, the one and only Yalvia Agatha Fiona Bipuli Queen sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santi people yang lain untuk berkomen-komen dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton. Iya betul. Lanjut di komen seperti biasa. Iya. Nyonya dan Mama. Dua Mangkok. Cabut dulu dan ciao.